Jadi begini ceritanya. Bulan Juni kemarin, seorang koki pribadi dari Miami bernama Chef P dengan lebih dari 800 pengikut di TikTok memposting video tentang saus buatannya. Ya, yang warna pink itu, bahan utama saus ini adalah buah naga yang memberikan warna pinknya. Koki ini mengaku telah membuatnya untuk keluarga dan teman-temannya selama bertahun-tahun, dan saus ini cocok untuk apa saja. Di video-videonya, dia kebanyakan menggunakannya sebagai saus untuk cocolan ayam goreng dan kentang goreng. Saus ini jadi viral, sampai sekarang sang koki punya lebih dari 200.000 follower dan lebih dari 5 juta likes. Setelah saus ini jadi sangat populer, pada tanggal 1 Juli, sang koki meluncurkan saus ini untuk dijual dengan harga $20 per botol. Gak lama, drama pun dimulai. Pertama, beberapa pelanggan mendapatkan saus dalam kantong plastik yang meledak. Sang koki menerima keluhan, tapi dia menanganinya dengan lapang dada dan menyarankan pengembalian uang atau penggantian. Tapi, masalah nggak berhenti di situ. Orang-orang pun bertanya-tanya. Mereka memperhatikan bahwa dalam video P, warna sausnya bervariasi, mulai dari pink cerah sampai warna yang lebih lembut. P mengatakan bahwa perbedaan itu karena beda lighting aja. Ditambah lagi, saus ini telah mengalami beberapa perubahan saat dia memantapkan resepnya. Jadi, warnanya sedikit berubah. Oke, jadi saus ini dari buah naga, tapi apalagi yang ada di dalamnya? Sang chef tidak mau mengungkapkan resep rahasianya, tapi di label saus tersebut menyatakan ada air, minyak biji bunga matahari, madu murni, cuka, bawang putih, buah naga, garam Himalaya pink, rempah-rempah kering, air jeruk nipis, susu, dan asam sitrat. Pelanggan melihat adanya kandungan susu pada label nutrisi dan semakin bertanya-tanya. Kalau terbuat dari susu, kenapa bisa disimpan di luar kulkas, terutama pada hari-hari musim panas? Keluhan lainnya adalah bahwa di kemasannya tidak disebutkan bahwa saus tersebut harus disimpan di kulkas. Sang koki menjelaskan bahwa saus ini aman untuk disimpan di luar sebelum dibuka, tapi setelah itu harus disimpan di kulkas. Instruksi ini juga ditambahkan pada label, dan mereka juga memperbaiki beberapa kesalahan dan typo. Susu diubah jadi susu kering. Dalam salah satu videonya, Chef P membahas masalah tersebut dan meminta maaf, menjelaskan bahwa ini adalah bisnis kecil yang bergerak sangat-sangat cepat. Tapi kesalahan-kesalahan itu terus berlanjut, dan itu mengkhawatirkan. Seorang pengguna bertanya kepada sang koki selama sesi tanya-jawab, apakah sausnya telah disetujui FDA, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan jawabannya benar-benar membingungkan TikToker. Dia bilang bahwa dia menjual makanan, bukan produk medis. Kurangnya kesadaran ini menyebabkan ketidakpercayaan dan komentar negatif. Sementara di negara bagian Florida, menjual produk makanan tanpa izin adalah legal jika penjualannya tidak melebihi $250.000 per tahun. Jadi, semua yang dilakukan koki tersebut sesuai dengan hukum. Namun, masalah-masalah tersebut masih mengkhawatirkan. Saat ini, Chef P terus mengerjakan sausnya, melakukan beberapa pengujian laboratorium dan mengembangkan mereknya sendiri, dan berharap dapat meluncurkannya untuk produksi dan penjualan di toko-toko. Tapi perspektif Chef P dapat dimengerti. Dia membuat produk yang dia yakini dan sekarang sedang berjuang dengan permintaan dan tekanan waktu. Saus pink bukanlah satu-satunya produk TikTok yang bikin orang-orang mau beli. Ada banyak sekali produk yang kehabisan stok karena popularitasnya yang luar biasa di TikTok, seperti maskara Sky High, pasta pembersih yang disebut Pink Stuff, pengatur dapur, dan bahkan sepatu roda berkat cewek-cewek yang bermain sepatu roda di TikTok. Bahkan ada hashtag populer TikTok Made Me Buy It yang telah ditonton lebih dari 20 miliar kali. Hal ini berhasil karena ini adalah ulasan langsung dari orang-orang yang tidak disponsori, sehingga lebih dapat diandalkan dan dipercaya. Selain itu, produk-produk tersebut seringkali merupakan temuan bagus yang harganya terjangkau karena yang menggunakannya adalah orang-orang biasa seperti kita. TikTok nggak cuma bikin produk viral, TikTok juga memviralkan orang seperti Chef P yang berubah dari 800 pengikut menjadi 200.000 pengikut dalam hitungan hari. Masih banyak lagi mikro-influencer buatan TikTok yang dulunya adalah orang biasa,
tapi mendapatkan follower setelah beberapa konten mereka menjadi viral. TikTok juga memviralkan lagu. Banyak lagu yang masuk ke tangga lagu teratas di Billboard karena menjadi viral di TikTok. Lagu-lagu seringkali menjadi hits di TikTok bahkan sebelum dirilis secara resmi. Banyak artis sekarang merilis sebagian dari lagu penuhnya di TikTok, menciptakan demand bahkan sebelum rilis. Semua itu menjadi viral, juga ada gerakan tariannya, dan penonton terpancing untuk menunggu lagu lengkapnya keluar. Media sosial dirancang untuk membuat ketagihan, dan ada beberapa trik yang digunakan berbagai platform untuk tetap mendapatkan perhatianmu. Platform media sosial dengan pertumbuhan tercepat saat ini adalah TikTok. Platform ini baru diluncurkan secara global pada bulan Agustus 2018, tapi sudah diunduh 3 miliar kali, punya 1 miliar pengguna aktif, dan angka-angka itu masih terus bertambah. Meski semakin banyak orang dewasa yang terus bergabung dengan platform ini, sebagian besar masih digunakan oleh remaja dan dewasa muda, menjadikannya platform sosial dengan salah satu audiens termuda. Selain itu, orang-orang menghabiskan lebih banyak waktu di TikTok daripada di platform media sosial lainnya, rata-rata 45 menit sehari. Sejarah TikTok dimulai pada September 2016 ketika sebuah perusahaan startup Cina meluncurkan aplikasi di Cina dengan nama Douyin. Aplikasi ini adalah layanan berbagi video yang merupakan alternatif dari Facebook dan Instagram yang dilarang di Cina. Setahun kemudian, perusahaan ini membeli aplikasi media sosial bernama Musical.ly, sebuah aplikasi video tarian pendek dan lip sync. Mereka memindahkan 200 juta akun Musical.ly ke Douyin dan memasukkan beberapa fitur aplikasi tersebut. Setahun kemudian, pada tahun 2018, perusahaan ini meluncurkan versi global dari aplikasi tersebut dan mengubah namanya menjadi TikTok. Ada beberapa rahasia kesuksesan platform ini. Pertama, videonya pendek, jadi kamu nggak akan bosan. Ini adalah fakta ilmiah, bahwa rentang perhatian kita telah menurun dari generasi ke generasi. Rentang perhatian Gen Z, orang-orang yang lahir antara pertengahan tahun 90-an dan tahun 2000-an, hanya 8 detik. Video YouTube misalnya jauh lebih panjang dan membutuhkan lebih banyak konsentrasi daripada video pendek TikTok yang lebih mudah dicerna. Kedua, TikTok mengadopsi pendekatan yang sama sekali berbeda dari platform media sosial lainnya. Halaman utama yang kamu masuki di Facebook atau Instagram adalah beranda, yakni sekumpulan post dari akun-akun yang kamu ikuti. Halaman utama TikTok adalah halaman For You, atau halaman dengan materi yang disarankan. Halaman ini memberimu banyak hal yang terkait denganmu, dari likes, share, save, dan komentarmu. Jadi alih-alih memberikan apa yang kamu minta seperti media sosial lainnya, media sosial ini juga memberikan apa yang kamu reaksikan. Tak lama kemudian, halaman For You ini menjadi sangat disesuaikan. Kemungkinan besar kamu akan suka video-videonya, dan inilah alasan aplikasi ini sangat adiktif. Selain itu, TikTok seolah ahli dalam membangun rasa kebersamaan dan mendorong keterlibatan. Fungsi duet memungkinkan setiap pengguna untuk membangun video yang sudah ada, yang seringkali sudah populer. Filter dan audio juga milik komunitas, yang berarti siapapun bisa menggunakannya dan membuat video mereka sendiri, memanfaatkan tren dan musik viral, dan membuat konten mereka sendiri. Salah satu masalah yang dihadapi Musical.ly dulunya adalah videonya diunduh dan dikirim ke platform sosial lainnya, dan gak ada yang tahu dari mana asalnya. Jadi, TikTok selalu menambahkan watermark ke video, memancing traffic ke platform ini. Para peneliti mengatakan bahwa media sosial termasuk TikTok bekerja seperti mesin slot. Setiap kali kamu refresh halamannya, kamu akan mendapatkan sesuatu yang baru. Mekanisme ini juga membuat ketagihan. Pengguna tidak dapat memprediksi apa yang akan muncul berikutnya. Jadi mereka terus menarik tuas mesin slot atau dalam hal ini merefresh halaman dengan harapan bahwa video berikutnya akan menjadi yang terbaik.